Pos dan Informatika. Soal ujian SKB Inspektur Pos dan Informatika. 1. Seorang inspektur pos dan informatika sedang melakukan pemeriksaan terhadap sebuah perusahaan penyedia layanan pos. Ia menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin penyelenggaraan pos yang valid. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, apa sanksi maksimal yang dapat dikenakan kepada perusahaan tersebut? A. Denda administratif sebesar 100 juta rupiah. B. Pencabutan izin usaha selama 6 bulan. C. Pidana penjara paling lama 5 tahun. D. Denda paling banyak 2 miliar rupiah. E. Penutupan permanen perusahaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Pasal 57 Ayat atau 1, sanksi maksimal bagi penyelenggara pos yang tidak memiliki izin adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan frekuensi radio, Inspektur Pos dan Informatika menemukan adanya interferensi yang mengganggu layanan telekomunikasi publik. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh inspektur tersebut? A. Langsung mencabut izin penggunaan frekuensi. B. Memberikan sanksi administratif. C. Melakukan identifikasi sumber interferensi. D. Menghentikan seluruh layanan telekomunikasi di area tersebut. E. Membuat laporan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi sumber interferensi. Hal ini penting untuk memastikan asal-usul gangguan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo tentang penggunaan spektrum frekuensi radio. Kita masuk soal berikutnya. 3. Inspektur Pos dan Informatika menemukan bahwa sebuah perusahaan telekomunikasi melanggar ketentuan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN dalam pengadaan perangkat 5G. Berapakah persentase minimal TKDN yang harus dipenuhi untuk perangkat 5G berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017? A. 20%. B. 30%. C. 40%. D. 50%. E. 60%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017, TKDN minimal untuk perangkat 5G adalah 30%. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri di sektor telekomunikasi. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang inspektur pos dan informatika sedang melakukan audit keamanan siber terhadap sebuah instansi pemerintah. Ia menemukan bahwa instansi tersebut belum menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020, apa yang harus dilakukan oleh instansi tersebut? A. Membuat laporan tahunan keamanan siber. B. Menunjuk Chief Information Security Officer atau CISO. C. Melakukan penetration testing setiap bulan. D. Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI. E. Mengenkripsi seluruh data instansi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI untuk menjamin keamanan informasi di lingkungannya. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam pemeriksaan rutin, Inspektur Pos dan Informatika menemukan bahwa sebuah penyedia jasa internet tidak memenuhi standar kualitas pelayanan atau SKP yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019, apa parameter utama yang digunakan untuk mengukur SKP layanan akses internet? A.
Kecepatan unduh dan unggah. B. Latensi dan paket loss. C. Availability dan reliability. D. Bandwidth dan throughput. E. Jitter dan delay. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019, parameter utama yang digunakan untuk mengukur standar kualitas pelayanan atau SKP, layanan akses internet adalah latensi dan paket loss. Kita masuk soal berikutnya. 6. Inspektur Pos dan Informatika menemukan bahwa sebuah perusahaan penyedia layanan over the top atau OTT asing belum mendaftar dan membayar pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 PMK 03/2020, berapakah tarif PPN yang harus dibayarkan oleh perusahaan OTT tersebut? A. 5%, B. 10%, C. 11%, D. 12%, E. 15%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 PMK 03/2020 JO, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN yang harus dibayarkan oleh perusahaan OTT asing adalah 11%. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang inspektur pos dan informatika sedang melakukan pemeriksaan terhadap implementasi Internet Protokol versi 6 atau IPv6 pada instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2017, berapakah target minimal penggunaan IPv6 yang harus dicapai oleh instansi pemerintah pada tahun 2023? A. 25%, B. 50%, C. 75%, D. 90%, E. 100%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara, target minimal penggunaan IPv6 yang harus dicapai oleh instansi pemerintah pada tahun 2023 adalah 75%. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam melakukan audit keamanan informasi terhadap sebuah bank, Inspektur Pos dan Informatika menemukan bahwa bank tersebut belum menerapkan standar keamanan Payment Card Industry Data Security Standard atau PCI DSS. Berdasarkan regulasi terbaru, versi PCI DSS berapakah yang harus diterapkan oleh bank tersebut? A. PCI DSS V3.2, B. PCI DSS V3.2.1, C. PCI DSS V4.0, D. PCI DSS V4.1, E. PCI DSS V5.0. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan ketentuan terbaru dari PCI Security Standard Council, versi PCI DSS yang harus diterapkan saat ini adalah PCI DSS V4.0, yang dirilis pada Maret tahun 2022 dan mulai efektif pada tanggal 31 Maret tahun 2024. Kita masuk soal berikutnya. 9. Inspektur Pos dan Informatika menemukan sebuah perusahaan penyedia layanan cloud yang menyimpan data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut? A. Membayar denda administratif. B. Menutup layanan di Indonesia. C. Memindahkan data ke data center di Indonesia. D. Mengenkripsi seluruh data pribadi. E. Mendapatkan izin khusus dari Kementerian Kominfo. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2019,
penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan perlindungan data. Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus memindahkan data ke data center di Indonesia. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang inspektur pos dan informatika sedang melakukan pemeriksaan terhadap implementasi jaringan 5G di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2022, berapakah lebar pita frekuensi radio minimal yang dialokasikan untuk layanan 5G di Indonesia? A. 50 MHz, B. 100 MHz, C. 200 MHz, D. 300 MHz, E. 400 MHz. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2022 tentang penggunaan pita frekuensi radio 3,3-3,4 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, lebar pita frekuensi radio minimal yang dialokasikan untuk layanan 5G di Indonesia adalah 100 MHz. Kita masuk soal berikutnya. Penata